Naoya kembali melepaskan pukulan brutalnya pada Choso. Choso pun dibuat tidak berdaya dan benar-benar tidak berkutik. Setiap Choso berusaha menyerang balik, Naoya selalu berhasil menghindar dan kembali melesatkan banyak pukulannya. Choso pun kebingungan melihat pola pergerakan super cepat Naoya yang sulit diprediksi. Lelaki itu sungguh kewalahan dan tidak mengerti tentang teknik kutukan Naoya. Kalau sudah begini, tentu saja Choso tidak mungkin menggunakan teknik manipulasi darah di luar tubuhnya. Walau sudah dihajar habis-habisan, namun Choso kembali bangkit, dan ini membuktikan tentang ketangguhannya. Dia lantas melepaskan teknik Sekirin Yakudosai, di mana teknik tersebut dapat meningkatkan kekuatan fisiknya secara maksimal. Naoya pun tidak gentar, dia segera menghilang di hadapan Choso. Choso pun fokus sejenak, dan setelahnya menyerang ke belakang. Benar saja, ternyata si Naoya berusaha menyerang titik buta Choso. Sayangnya, serangan Choso dapat dihindari Naoya. Di sini, Naoya menyadari kalau Choso perlahan menyesuaikan diri dengan pola serangannya. Lelaki itu lantas menikam perut Choso dengan sebuah belati. Tentu saja mudah bagi Choso untuk menghentikan pendarahan di perutnya. Namun, Naoya jelas akan menghalalkan berbagai cara untuk membungkam ketangguhan Choso. Berbeda dengan Choso yang sangat menyayangi adik-adiknya, Naoya benar-benar membenci semua saudaranya yang lemah. Dia merendahkan kakak-kakaknya, yang tentu saja pernyataan tersebut membuat Choso tidak habis pikir. Bagi Choso, entah hebat atau payah, sosok kakak adalah teladan bagi adiknya. Bisa jadi, kakak Naoya adalah alasan utama mengapa Naoya menjadi kuat. Choso tidak memiliki teladan, dan dia melakukan kesalahan berulang kali. Meski begitu, dia terus berusaha memberikan contoh yang baik untuk semua adiknya. Tentu saja, hal inilah yang menempanya jadi semakin kuat. Tanpa disadari, Choso telah melepaskan aliran manipulasi darah yang begitu besar. Tentu saja Naoya langsung menghindar. Dia tidak mengerti tentang bagaimana caranya Choso mampu bertahan dengan pendarahan sebanyak itu. Terjangan ombak darah terus mengejar Naoya kemanapun dia pergi. Walau sudah berusaha menghindar, namun upaya Naoya sia-sia saja. Dia pun masuk ke dalam jangkauan serangan teknik darah penusuk. Kendati sudah terpojok, Naoya hanya tersenyum dan kembali menyerang Choso. Teknik kutukan Naoya dapat menelusuri gerakan yang ditentukan sebelumnya dalam 24 frame per detik. Dia yakin dapat bergerak semaunya meski ditahan Choso seperti saat ini. Tapi di sini dia bingung mengapa Choso tidak segera melepaskan teknik darah penusuknya. Ternyata Choso hanya menunggu momen yang pas untuk menyerang. Lelaki itu melepaskan Choshinsai, di mana teknik ini adalah jurus orisinal Choso yang sudah diasah lebih dari 150 tahun. Dia meledakkan darahnya hingga menyebar ke segala arah dan mengenai Naoya dengan telak. Naoya pun tertunduk dan benar-benar dibuat bungkam. Ketika Choso hendak mengakhiri nyawa Naoya, tanpa diduga, Yuta muncul di belakangnya sambil menyeret jasad Itadori Yuji. Yuta lantas memukul Choso hingga tidak sadarkan diri. Sedetik kemudian, Naoya muntah-muntah darah. Dia sungguh tidak mengerti mengapa serangan Choso bisa separah ini. Harusnya tidak ada teknik manipulasi darah yang berefek seperti ini. Yuta pun menawarkan diri untuk menyembuhkan Naoya dengan teknik pembalik kutukan miliknya. Tapi sebagai gantinya, Naoya lah yang harus melaporkan pada para petinggi Jujutsu bahwa Yuji telah dieksekusi. Adegan pun kembali ke masa lalu, di mana saat itu Yuji masih bayi. Yuji melihat perdebatan ayahnya yang bernama Itadori Jin dan kakek Wasuke. Wasuke menyarankan agar Jin tidak menjalin hubungan dengan Kaori. Dia benar-benar khawatir hal buruk akan menimpa Jin. Tapi Jin nampak tenang dan meminta bapaknya itu tidak berkata buruk di depan Yuji. Wasuke berusaha menyadarkan Jin bahwa Kaori sudah meninggal dunia. Tapi lelaki tua itu terkejut melihat sosok Kaori yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah melihat wajah asli ibunya, Yuji nampak terjaga di tempat antah berantah. Yuji bangkit sekaligus tegang melihat Yuta Okotsu duduk dan memandanginya dengan serius. Anehnya, Yuta benar-benar lega melihat Yuji yang baik-baik saja. Sambil tersenyum, Yuta menjelaskan
bahwa sekitar bulan September, Gojo menemui Yuta secara langsung untuk menitipkan Yuji. Inilah alasan mengapa Yuta bersandiwara untuk mengeksekusi Yuji. Gojo memiliki firasat buruk tentang masa depannya. Dia lantas menitipkan murid kelas 1 dan 2 SMK Jujutsu pada Yuta. Tapi Gojo lebih menekankan pada Itadori Yuji, murid kelas 1 yang nasibnya sama dengan Yuta, di mana eksekusinya sudah ditetapkan. Yuta pun mengajukan diri untuk mengeksekusi Yuji, dan menganggap hal ini adalah pilihan terbaik. Untuk meyakinkan para petinggi Jujutsu, Yuta harus membuat sumpah pengikat sebagai syarat diakui sebagai Algojo Yuji. Yuta pun meminta maaf karena sudah membunuh Yuji. Alasan mengapa Yuji masih hidup? Karena sebelumnya Yuta telah mengaktifkan teknik pembalik kutukan. Ketika jantung Yuji berhenti, Yuta segera menyembuhkannya dengan teknik pembalik kutukan. Mungkin tidak lama lagi sandiwara ini akan ketahuan oleh para petinggi. Tapi setidaknya eksekusi mati Yuji dianggap sudah selesai. Melihat Yuta ada di pihaknya, membuat Yuji sedikit lega. Sesaat kemudian, Megumi datang dan memaksa Yuji kembali ke SMK Jujutsu. Tapi Yuji menolaknya. Yuji tidak bisa begitu saja menerima semua ini. Apalagi sebelumnya dia sudah mengeksekusi banyak orang dalam wujud Sukuna. Perdebatan pun terjadi di antara keduanya. Megumi sadar bahwa hal itu bukanlah kesalahan Yuji seorang. Megumi berusaha menguatkan Yuji. Walau sudah terjadi hal yang buruk, namun Yuji tidak boleh menyerah begitu saja. Setidaknya, Yuji harus melindungi Megumi, karena Kamo Noritoshi telah menciptakan permainan di mana para penyihir Jujutsu harus saling membantai. Permainan itu disebut Culling Game. Sayangnya, Sumiki juga terlibat dalam game tersebut. Oleh karena itulah, Megumi sangat berharap Yuji mau membantunya. Jelas saja permintaan Megumi membuat Yuji tergerak untuk membantu. Berikut adalah aturan umum dalam Culling Game. 1. Setelah seorang pemain membangkitkan teknik kutukannya, dia harus menyatakan keikutsertaannya dalam Culling Game di koloni pilihan mereka dalam waktu 19 hari. 2. Setiap pemain yang melanggar aturan sebelumnya akan dikenai penghapusan teknik kutukan. 3. Non-pemain yang memasuki sebuah koloni akan menjadi pemain saat mereka masuk dan dianggap menyatakan keikutsertaannya dalam Culling Game. 4. Pemain memperoleh poin dengan mengakhiri nyawa pemain lain. 5. Nilai poin dari nyawa seorang pemain ditentukan oleh penguasa permainan. Sebagai aturan umum, penyihir bernilai 5 poin dan non-penyihir bernilai 1 poin. 6. Dengan mengecualikan nilai poin dari nyawa pemain itu sendiri, seorang pemain dapat menghabiskan 100 poin untuk bernegosiasi dengan penguasa permainan dan menambahkan satu aturan baru ke dalam permainan. 7. Sesuai dengan aturan 6, penguasa permainan harus menerima setiap aturan baru yang diajukan selama aturan tersebut tidak memiliki dampak jangka panjang. 8. Jika jumlah poin seorang pemain tidak berubah selama 19 hari, mereka akan dikenai penghapusan teknik kutukan. Yuji lantas berkata pada Yuta bahwa Sukuna telah merencanakan sesuatu pada Megumi. Yuji bisa mengetahui hal ini karena dia dipaksa memakan beberapa jari Sukuna sekaligus. Saat ini, terdapat 15 jari Sukuna di dalam tubuh Yuji. Jika 5 jari lagi dimasukkan, Yuji tidak yakin bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Jika nanti Yuji berubah menjadi Sukuna, dia berharap agar Yuta segera mengeksekusinya tanpa ragu. Yuta pun menyanggupi permintaan Yuji demi kebaikan semua orang. Untuk saat ini, Megumi menyarankan agar semuanya pergi ke SMK Jujutsu untuk menemui Master Tengen. Berbagai pertanyaan pasti akan terjawab jika mereka bisa menemui Tengen, termasuk tentang bagaimana caranya membebaskan Pak Gojo Satoru. Tapi yang jadi masalahnya adalah penghalang penyembunyi Master Tengen. Ada lebih dari 1000 pintu yang terus bertukar, dan hanya ada satu pintu yang terhubung dengan makam koridor bintang, tempat di mana Tengen berada. Jika tidak bisa memilih pintu yang tepat, maka mustahil Tengen bisa ditemui. Yuji pun sangat terpukul mendengar kabar Nobara dari Megumi. Walau kondisi gadis itu sangat buruk, namun Yuji berusaha tegar dan menerima fakta yang ada. Detik itu juga, Choso tiba-tiba muncul di balik bayangan. Dia memiliki ide untuk mengakali penghalang spesial Master Tengen. Mereka hanya perlu melakukan trik yang sama dengan Mahito ketika roh kutukan itu mencuri jari Sukuna.
Tidak berselang lama, Yuji menemui Maki dan Yuki di SMK Jujutsu. Pasca pertarungan sebelumnya, Maki mengalami luka bakar yang lumayan parah. Sayangnya, luka itu tidak bisa disembuhkan, bahkan dengan teknik pembalik kutukan sekalipun. Setelah berbincang singkat, Choso mulai menjelaskan rencananya. Di jalan pintu menuju lokasi koridor bintang, ada tempat penyimpanan pusaka terkutuk. Di dalam sana ada sisa-sisa adiknya Choso, yaitu Noranso, Shoso, Tanso, Sanso, Kotsuso, dan Shosho. Walau mereka hanyalah jasad, tapi itu cukup membuat Choso menyadari keberadaan mereka. Ketika Maki dan yang lainnya bertanya-tanya tentang identitas Choso, di sini Yuji menjelaskan bahwa Choso adalah kakaknya. Jelas saja pernyataan itu membuat Choso sangat terharu. Semuanya pun pergi menuju jalan koridor bintang. Choso dapat merasakan lokasi adik-adiknya bersemayam di dalam sebuah bangunan. Setelah semua urusan selesai, dia berjanji untuk menjemput semuanya. Semua orang terus berjalan hingga sampai di sebuah ruangan utama yang nampak terang benderang. Sayangnya tidak ada apa-apa di tempat itu, dan hal ini membuat Yuki menyadari bahwa kehadiran mereka ditolak mentah-mentah oleh Master Tengen. Yuta pun menyarankan agar semuanya segera kembali. Bagaimanapun juga, Sumiki tidak memiliki banyak waktu lagi. Ketika semuanya hendak kembali, tanpa diduga sosok Master Tengen muncul begitu saja. Jelas saja situasi ini membuat semua orang terdiam tanpa kata-kata.